Di Double 8.1 Bambang FM dan Benar sekali. kita siang hari ini ada yang sedikit berbeda Berbeda. formatnya. Karena kalau biasanya kita rada rame Rada rame gitu ya. Sekarang agak-agak lebih rame lagi. lebih rame lagi harusnya dong ya. Benar. Apalagi ini adalah salah satu idola. Benar. Iya kan? Idola. Salah satu idola lah. Idola pusat informasi. Informasi. Baik ya, seperti yang sudah disampaikan kita di awal perjumpaan kita tadi bahwa siang hari ini kita akan mengadakan live talk show bareng dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan beliau ini juga sering banget menyampaikan informasi karena beliau ini salah satu pentolan di Satgas Covid-nya Banyuwangi. Benar sekali. Benar. Selamat siang Dr. Wijela Stiryono. Selamat siang Dr. Rio. Selamat siang Mbak Dinda dan Mas Anjar. Sehat ya dokter nggih? Alhamdulillah. Harus sehat ya dok ya? Harus sehat terus. Harus sehat. Garda terdepan juga termasuk ya. Iya, garda terdepan. Baik, sahabat Belambangan, kita pada siang hari ini bersama dengan Dr. Rio, kita akan membahas seputar perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Dan juga vaksinnya ya. Benar, meskipun kita sudah sering sekali membahas masalah COVID ini, kayaknya nggak akan pernah habis menjadi informasinya ya. Dan juga apalagi ini sudah mulai dicanangkannya adalah vaksinasi di Indonesia. Dan banyak sekali yang nggak sedikit juga yang katanya yang penebar hoax lah, terus banyak sekali hoax yang berterbaran gitu ya. Ini kayaknya tugasnya Dokter Rio juga semakin agak ini Dokter ya. Nah, apalagi anak-anak muda nih Dokter Rio ya. Benar. Biasanya kan mereka kan kena kabar yang agak miring gitu tentang vaksinnya tersebut, terus males nggak perlu suntik. Nah, mungkin di sini nanti Dokter Rio bakalan ngebahas semuanya dan detail, juga bakal menjelaskan sebenarnya vaksinasi nanti seperti apa. Di awal COVID sudah ada teori konspirasi. Ketika vaksin pun juga banyak hoax dan juga teori konspirasi. Nah, ini mungkin sembari mengawali mungkin mohon Dr. Rio bisa menyampaikan sedikit seputar perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi ini, Dok. Sudah hampir 1 tahun ini ya di Indonesia. Baik, jadi yang pertama ini nanti kami akan sampaikan update situasi COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Memang sudah mulai Maret kemarin ya, pandemi ini berjalan dan sampai sekarang ini ternyata angka konfirmasi COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda yang melandai atau menurun ya. Dan ini patut menjadi keprihatinan kita semua warga Banyuwangi saya kira ya, untuk bagaimana bisa secara bersama-sama bergotong royong menangani pandemi ini di Banyuwangi. Ya. Dan juga yang pastinya kan kemarin-kemarin kan Banyuwangi kan selalu update nih dengan angka-angka. Ini juga ada pertanyaan kemarin itu banyak sekali yang menanyakan berapa sih angkanya Banyuwangi sekarang, kok nggak update lagi gitu loh Dok. Mungkin update setiap hari kok. Ya. Tapi kalau di media sosial ya. Di media sosial biasanya kan di-share di web. Di Banyuwangi Cup gitu. Kalau di web tiap hari loh. Nah ini di web. Nah jadi buat sahabat Belambangan atau sahabat muda ya yang penasaran dengan angka di Banyuwangi, nah kalian bisa lihat langsung di web Banyuwangi Cup ya. Dok ya? Ya betul. COVID. Dok mungkin bisa sedikit dijelaskan ini Dok. Kalau kayaknya bukan permasalahan di Banyuwangi aja nih dokter ya. Di Indonesia juga nampaknya untuk tren menurun ini agak sedikit sulit untuk dicapai gitu loh dokter. Ini sebenarnya kendalanya kenapa sih Dok? Atau mungkin Indonesia ini harus di lockdown atau gimana sih? Kok kalau negara-negara lain kan trennya sudah ada yang turun, terus masuk gelombang kedua. Kayaknya sudah ada yang masuk ke gelombang ketiga. Indonesia sudah melalui itu belum sih Dok? Gelombang pertama sudah lewat belum sih Dok? Kita belum tahu ya. Ini masih di gelombang pertama atau masuk gelombang 2 ya. Kita nggak tahu pasti. Yang jelas angka konfirmasi terus meningkat ya, dan bertambah. Mungkin kalau sesuai dengan pertanyaan tadi bisa saya sampaikan bahwa justru di hari-hari terakhir ini kan Indonesia secara nasional bahkan secara global juga ini mencatat rekor-rekor baru kan, temuan kasus harian. Nah, demikian juga yang ada di Banyuwangi ya. Ini juga tren temuannya juga belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Beda lagi kalau melambai nanti Dok. Kalau melambai di si corona sudah lama. Perjalanan pandemi di Banyuwangi. Di awal pandemi kemarin, bulan Maret, April dan seterusnya itu Banyuwangi sudah demikian giat ya, bekerja keras untuk melakukan
kegiatan dalam aspek pencegahan kepada masyarakat, dimulai dengan siaran keliling yang berupa pemahaman himbauan dan pemahaman tentang COVID ini di masyarakat, kemudian penyemprotan dengan desinfektan, dan itu semua dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari level kabupaten, kecamatan maupun di desa, semuanya bahu-membahu setiap hari, tidak kenal Sabtu Minggu kita lihat ya dulu, kemudian tidak kenal malam juga, selalu turun terus semua komponen melakukan aspek pencegahan tadi. Dan jangan keliru bahwa kegiatan untuk dalam aspek pencegahan tadi tidak atau bukan menurun atau kendor seperti yang dikhawatirkan orang ya, karena menurut kami justru kegiatan-kegiatan tersebut semakin meningkat eskalasinya, karena selain aspek pencegahan yang saya ceritakan tadi ya, berupa edukasi kepada masyarakat yang sekarang malah semakin beragam medianya, tapi juga akhir-akhir ini kita akan juga terus melakukan operasi justisi sebagai penegakan dari aturan-aturan atau ketentuan seperti yang tersebut dalam Perbup ya, yang nomor 51 tahun 2020. Nah, operasi justisi ini dilakukan mulai dari level kabupaten oleh Satpol PP, didukung oleh TNI dan Polri. Demikian juga di level kecamatan, ini dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di kecamatan, baik itu dari kecamatan sendiri, di backup oleh TNI Polri juga. Nah, demikian tingginya eskalasi itu, kami bisa memantau dari upload atau laporan-laporan yang diberikan setiap hari, terutama oleh Satpol PP Kabupaten contohnya ya, itu menyasar banyak sekali titik-titik ya, atau tempat-tempat. Dan kemudian Satgas Kecamatan pun setiap hari laporan kepada kita tentang kegiatan-kegiatannya, disertai dilampiri dengan foto-foto maupun video ya. Baik. Dari foto dan video tadi bisa kita lihat dengan jelas bahwa pemberlakuan punishment atau hukuman itu sudah dilakukan. Tapi juga bisa kita lihat dengan jelas bahwa masyarakat yang menjalani hukuman tadi menjalani hukuman dengan senang hati, dengan ketawa-ketawa, dengan nyantai banget. Itu nyaris banget. Gimana ya rasanya gitu? Ya, tahu juga ya kan? Iya, paham. Itu banyak sekali. Artinya hukuman itu menurut kami belum memberikan efek jerah ya. Dan bisa diperkirakan mereka setelah menjalani hukuman tadi kemudian ketawa-ketawa, lepas masker lagi ya. Itu yang terjadi di masyarakat ya. Dan ini menjadi masukan bagi kami untuk merumuskan terus ya, tidak henti-hentinya kami berdiskusi untuk merumuskan bagaimana ini operasi justisi yang lebih efektif ya, untuk bisa menyadarkan masyarakat. Atau nggak perlu operasi justisi mungkin ya, tapi ditingkatkan edukasinya mungkin ya. Intinya adalah bagaimana kita membuat atau mencapai target supaya seluruh warga masyarakat ini sadar diri dengan kesadaran penuh menjalankan protokol kesehatan atau dengan 3M-nya tadi ya. Dan kenapa kok ini penting? Karena protokol kesehatan atau 3M saat ini adalah vaksin terbaik ya, sebelum Sinovac datang. Benar. Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Dan mungkin nggak sih dok, ini dengan adanya sifat yang sedikit bandel di masyarakat gitu dok ya, ini membuat perkembangan di Banyuwangi kemarin kan sempat merahnya agak lama gitu dok ya, terus sekarang masuk orange. Dan bisa dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya, di Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang cukup tinggi. Padahal kemarin perkembangannya cukup lambat di Banyuwangi. Lambat sekali. Tiba-tiba melejit. Ada nggak sih keterkaitannya dengan beberapa hal yang terjadi di Banyuwangi gitu dokter, kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang ada gitu dok? Hampir pasti ada ya Mbak Dinda ya, antara kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ya, kemudian kaitannya dengan kedisiplinan masyarakat untuk menjalani protokol kesehatan itu dengan angka konfirmasi yang ditemukan setiap harinya di Banyuwangi ya. Sekali lagi, penularan itu terjadi di kerumunan dan ketika orang lepas masker, dua itu
ya. Dan ini kalau kita kembalikan ke apa yang terjadi di masyarakat, maka kita bisa melihat kerumunan masih banyak terjadi. Kemudian orang tanpa masker juga masih banyak. Mungkin mereka pakai masker kok ya, tapi maskernya di bawah hidung atau di bawah mulut, di dagu gitu. Cuma untuk hiasan di leher aja ya maskernya ya. Oke. Dokter, ini kalau masalah COVID di Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai macam pencegahan ini sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan dan juga sempat bikin viral ini ya, Dok ya. Kemarin waktu ada pembatasan yang akses masuk ke Banyuwangi, ke Bali juga harus ada tes antigen atau segala macam. Kalau untuk Banyuwangi nampaknya tidak melakukan penerapan yang sama begitu, Dok? Ya. Jadi Bali adalah satu-satunya daerah yang menerapkan aturan bahwa siapa saja yang masuk ke Bali ini harus memenuhi persyaratan rapid test antigen minimal ya. Tapi itu memang kewenangan daerah untuk melakukan kewenangan daerah. Ya. Selain Bali tidak ada ya. Dan mungkin ada lagi satu yaitu Banyuwangi ya. Oh, Banyuwangi juga. Saat ini kita memberlakukan pemeriksaan di checkpoint. Cuman hanya yang sekarang ini ada 2 titik di checkpoint, yaitu yang ada di utara di Ketapang dan di Kalibaru. Itu berlaku mulai kapan, Dokter? Oh, sudah beberapa hari ini ya. Sampai batas waktunya masih belum ditentukan ya. Adakah masyarakat yang kok masuk Banyuwangi atau kalau Bali mungkin asumsinya adalah karena memang daerah wisata, terus banyak dari luar kota datang, atau mungkin juga menjadi pertimbangan. Ya kan relatif sama ya. Banyuwangi ini adalah daerah jujukan wisata loh sekarang ini ya. Banyak orang yang ingin datang ke Banyuwangi. Maka dalam pemikiran tersebut, pertimbangan tersebut, maka kami memberlakukan checkpoint supaya bisa mendeteksi orang-orang yang terindikasi COVID-19. Berarti yang masuk ke Banyuwangi harus antigen atau tes yang lain? Ya. Saya sampaikan bahwa di checkpoint itu orang akan diperiksa suhu tubuhnya, kemudian juga dilakukan penyemprotan desinfektan terhadap kendaraannya, ya, dan juga ditanya tentang surat keterangan negatif PCR atau rapid test antigen. Nah, itu hanya darat, Dok. Kalau dari laut atau udara? Otomatis kan ya. Otomatis semua ikut gitu. Hampir semua moda transportasi kan sudah memberlakukan itu. Yang kemarin juga membuat kita sedikit, Banyuwangi ternyata cukup serius banget untuk cukup ketat lah gitu ya. Menyikapi COVID-19 adalah ketika kemarin tahun baru. Aturannya cukup bikin gempar. Dan memang ini Dinda, aku tanya ke teman-teman gitu ya, di selatan, di utara, semuanya memang tidak ada yang namanya kerumunan seperti tahun baru. Dan di sini aku mungkin berpikir bahwasanya Banyuwangi udah mulai berubah nih. Nggak seperti maksudnya mungkin ya sudah mulai kota-kota lain yang sangat tegas. Masalah tahun baru. Adapun bakar-bakaran mungkin bakar-bakaran di depan rumahnya atau gitu. Pribadi begitu ya. Nah, ini Dok, ini memang sebuah pertimbangan tersendiri kan kalau memang kemarin tahun baru takutnya ada kerumunan segala macam gitu kan. Ada nggak sih, Dok, mungkin setelah dari kemarin dianggap sukses untuk menekan adanya keramaian, peraturan lanjutan ini, Dok, karena kan COVID-19 ini sekarang kita tahu ada yang dari Inggris, baru saja dari Brazil gitu kan, gimana, Dok? Ya, jadi untuk kegiatan tahun baru kemarin ya, kita menerbitkan SE kan ya, surat edaran, dan itu kami nilai sangat berhasil untuk menekan atau meniadakan kerumunan-kerumunan yang dilakukan oleh warga. Kita bisa melihat pada malam tahun baru, jalan-jalan begitu lengang ya, tempat-tempat publik juga sepi. Dan itu sangat kondusif bagi upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 ini. Dan hasilnya pun dari angka konfirmasi yang kita temukan juga berkorelasi positif ya. Karena dalam hari-hari setelah liburan itu tidak ada lagi lonjakan kenaikan jumlah penderita konfirmasi positif. Berarti cenderung santuy begitu, Dok ya? Iya. Nah, barusan kita melakukan rapat evaluasi terhadap surat edaran tersebut, dan salah satu dasar bahwa ternyata dengan SE yang kemarin kita berhasil meniadakan kerumunan dan sekaligus menekan angka konfirmasi positif. Maka kemudian kita juga akan menerbitkan kembali surat edaran yang
dari Satgas yang mengatur kehidupan di era pandemi, di masa pandemi. New normal gitu ya, Dok ya. Betul. New normal lagi again gitu ya. Gitu. Dan ini surat edarannya sudah rumusannya sudah jadi, tinggal pengesahan dan kemudian sosialisasi. Insya Allah akan diberlakukan sejak hari Rabu besok, apa tanggal yang 13. baru dari peraturan mungkin itu? Ada sedikit informasi bocoran begitu, Dok? Ya, sebetulnya surat edaran terkait dengan malam tahun baru itu sudah kita perbarui ya, kita update untuk kehidupan pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi kemudian kita pending lagi kemarin itu, dan baru hari ini kita bahas lagi karena terkait dengan terbitnya Mendagri berupa PSBB di seluruh Indonesia, Jawa Bali maksudnya ya, dan khususnya yang terkait di Jawa Timur. Kemudian ditambah lagi dengan PPKM yang diterbitkan oleh gubernur ya, yang menyebutkan ada 11 daerah yang harus menjalani PPKM tersebut. Termasuk Banyuwangi kan? Alhamdulillah Banyuwangi tidak termasuk dalam PPKM tersebut. Tapi aturan-aturan tersebut, PSBB atau PPKM itu menjadi referensi tambahan untuk kita gabungkan dengan surat edaran yang sudah kita rumuskan terdahulu. Maka hari ini tadi, alhamdulillah kita sudah selesai merumuskan surat edaran dari Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi yang berupa aturan-aturan yang mengatur kehidupan di masa pandemi, yang mendasarkan pada kondisi Banyuwangi dengan ditambah referensi dari PSBB maupun PPKM tersebut. Oke, dokter, mungkin sedikit informasi ini, Dok. Ini yang sedang berkembang di masyarakat adalah lagi-lagi kita diberi informasi atau diberi kabar ini oleh peneliti dunia bahwa ada varian atau macam baru gitu ya, macam yang baru dari mutasi COVID-19 ini. COVID-19 yang dari Inggris, yang mengatakan bahwa cukup berbahaya, bukan cukup, sangat berbahaya malah dari katanya, COVID gitu ya. sebelumnya. Ini bagaimana ini, Dok? Maksudnya informasi sebenarnya COVID yang dari Inggris ini seperti bagaimana sih, Dok? Ya memang sejak awal pun virus penyebab COVID-19 ini adalah virus yang sangat labil ya. Sangat labil dalam arti gampang sekali bermutasi. Mutasi-mutasi yang sudah terjadi bisa kita ikuti kok dari awal pandemi kemarin ya. Dan oleh sebab itu kita tidak kaget kalau ternyata saat ini disinyalir ada varian baru, hasil mutasi dari virus sebelumnya yang muncul di Inggris. Dan kabarnya sudah sampai di Singapura juga kok ya. Iya, katanya Singapura juga. Singapura sudah tadi juga lihat untuk kasus pertama. Artinya kewaspadaan juga harus kita tingkatkan di Indonesia maupun di Banyuwangi ya. Dan kita terus mencermati karakteristik dari virus ini yang bisa tergambar dari pasien-pasien atau penderita-penderita yang positif yang dirawat terutama di rumah sakit. Oke, berarti sebenarnya intinya pokoknya COVID, sekeluarga dengan COVID-19 hanya saja mutasinya berbeda-beda begitu, Dok ya. Atau tentu mutasi yang dimaksud ini menuju ke arah yang lebih berbahaya. Artinya lebih poten untuk menularkan, virulensinya lebih kuat ya, dan atau dengan bahasa awam lebih ganas gitu ya. Lebih ganas. Untuk bisa menyebabkan hal-hal yang fatal pada penderita yang diserangnya. Baik. Itu tadi perihal perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Jadi, terus sekarang kita lanjut ke vaksin. Bener banget. Ini yang lagi gencar-gencarnya di Indonesia ini, Dokter. Masalah vaksin yang juga banyak sekali berita hoax yang mengiringi. Banyak banget, apalagi di Banyuwangi. Kemarin juga kawan atau saudara kan bilang kayaknya nggak pengen vaksin deh. Bener. Kayaknya ini deh berita-berita yang di luar katanya vaksinnya masih meragukan dan sebagainya gitu. Dan memang meluruskan kepada masyarakat masalah vaksinasi kembali saja ini pro kontra begitu, Dok ya. Apalagi ini vaksin yang cukup emergensi sekali sampai BPOM harus mengeluarkan izin darurat atau segala macam. Di Banyuwangi ini, Dokter, bagaimana, seberapa siapkah Banyuwangi untuk melakukan vaksinasi ini, Dok? Ya, benar memang banyak sekali memang ya berita hoax yang berseliweran tentang vaksin ini, terutama hal-hal yang negatif yang terkait vaksin ini. Kita harus memaklumi ya, harus memaklumi jika ada teman atau warga yang kemudian menyampaikan
ketidaksetujuannya untuk divaksin ya. Artinya mereka mungkin belum terpapar informasi yang benar ya. Yang masuk adalah informasi yang salah tadi, yang hoax tadi ya. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan di kesempatan ini bahwa vaksin COVID-19 ini sudah dinyatakan aman. Yang pertama itu dinyatakan aman oleh Bio Farma ya. Yang kedua, memang ini masih menunggu uji klinis kan ya, dan kemudian terkait dengan lisensi yang harus didapatkan sebelum pelaksanaan. Tapi sebetulnya ini hanya menunggu waktu aja, ya, hanya menunggu waktu aja. Nanti insya Allah akan segera dikeluarkan izin namanya EUA ya. Nah, oleh sebab itu kepada seluruh warga masyarakat kami menyampaikan bahwa vaksin ini aman. Ya. Dan insya Allah sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit COVID-19 ini karena bisa merangsang munculnya antibodi untuk COVID-19 ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mensukseskan vaksinasi ini karena sangat sayang, eman-eman banget. Pemerintah sudah begitu seriusnya ya mengadakan vaksin ini dan kemudian melakukan pelaksanaan vaksinasi dalam tahapan-tahapan yang panjang sekali ya. Dan jika tidak dimanfaatkan oleh masyarakat itu sangat disayangkan. Gitu ya. Dok, ini kan sekarang dunia ini banyak sekali negara-negara yang sudah memproduksi vaksin. Sinovac yang sekarang Indonesia beli atau Indonesia adakan, ada Pfizer dari Rusia ya dok ya, dan juga ada Moderna dan segala macam jenis vaksin. Indonesia sendiri kemarin juga sempat mengadakan penelitian untuk menyediakan vaksin sendiri. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya vaksin ini dibeli kayak Indonesia memilih Sinovac, ini sebenarnya pertimbangannya apa memang karena virus yang berkembang COVID-19 ini jenisnya memang bisa diselesaikan atau oleh Sinovac atau Pfizer, atau kalau di Amerika kan bisa dengan Moderna. Ini sebenarnya pertimbangannya bagaimana sih dok? Tentu pemerintah tidak gegabah ya, dan ada banyak pertimbangan dari ahli-ahli atau pakar-pakar yang ada di Indonesia maupun dunia untuk memilih vaksin, terutama vaksin Sinovac ini ya. Salah satu aja yang mungkin bisa menjadi gambaran dari pendengar ya, kenapa kok harus memilih Sinovac? Ya. Bahwa karakteristik dari vaksin Sinovac ini mirip atau sama dengan vaksin-vaksin program yang sudah dilakukan di Indonesia. Vaksin program maksudnya vaksin-vaksin yang biasa diberikan kepada balita maupun orang-orang tertentu. Contohnya imunisasi BCG, polio, DPT, hepatitis B, campak dan lain-lain ya. Itu kan imunisasi program. Ya. Karakteristiknya sama dalam hal suhu penyimpanan. Nah itu, ini sangat mendasar. Ya. Sinovac itu harus disimpan di suhu 2-8 derajat, sama dengan imunisasi rutin yang selama ini diberikan. Sedangkan vaksin jenis lain ya, itu harus disimpan di suhu minus 70 derajat. Ya. Bayangkan ya, dinas kesehatan aja setingkat kabupaten belum punya kamar pendingin yang bersuhu minus 70 derajat. Apalagi di puskesmas. Iya benar. 45 puskesmas mana mungkin menyiapkan kamar kulkas atau kamar pendingin dengan suhu minus 70 derajat. Itu kan impossible. Nah, sekali lagi karakteristik seperti ini juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memilih Sinovac. Dan kalau diragukan misalkan, sekali lagi pemerintah tidak gegabah kok ya. Tentu sudah melakukan uji klinis dan sebagainya ya. Dan karena informasi itu sudah kita terima bahwa Sinovac ini juga sangat bermanfaat untuk menumbuhkan antibodi terhadap warga. Baik, karena sudah banyak berita yang beredar begitu dok. Ketika Indonesia sudah mendatangkan vaksin Sinovac ini dari Cina, ternyata infonya adalah Cina mendatangkan Pfizer dari Rusia. Ini kan juga menjadi salah satu informasi. Ternyata memang ada pertimbangan tersendiri begitu dok ya. Tergantung dengan wilayah. Sekali lagi ya, bukan cuma di situ ya, banyak banget ya informasi atau berita hoax yang berseliweran. Dan sebetulnya kembali lagi masyarakat ini harus
pandai-pandai menyaring informasi seperti itu, ya. Dan menurut kami untuk urusan vaksin sudah serahkan kepada pemerintah yang memang serahkan ahlinya begitu ya. Tentu tidak gegabah kok ya. Nah, makanya jangan kalian kalau lihat berita atau berita online, biasanya kan kabar berita online itu ada yang sumbernya valid, bisa dipertanggungjawabkan, atau bahkan hanya sekedar iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Yang bahaya yang iseng-iseng ya. Terus Dok, ini tanggal berapa sih Banyuwangi? Banyuwangi nih Dok, apa sudah datang atau gimana Dok? Vaksin saat ini ada di Surabaya sudah. Di Surabaya. Kemudian akan dikirim ke kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Ya. Tentang jadwal kapan akan dikirim, ini tinggal beberapa hari aja, cuman info pastinya kita belum dapat. Ya. Hanya informasi awal yang kita terima, kick off dari pelaksanaan vaksinasi ini tinggal beberapa hari aja. Mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan. Dan nanti yang mendapatkan vaksin pertama sesuai dengan arahan nakes terlebih dahulu begitu Dok? Iya, untuk Banyuwangi infonya, bukan hanya Banyuwangi ya, maaf, untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, info awalnya mulai tanggal 15 Januari. 15 Januari. Serempak gitu ya Dok? Serempak. Dan yang pertama mendapatkan vaksin nanti adalah, kalau ini kan Bapak Jokowi tanggal 13 ya? Tanggal 13. Dijadwalkan 13 ya. Untuk kepala daerah dengan Forkopimdanya? Ya itu tanggal 15. Tanggal 15 berarti Bupati dengan Forkopimda terlebih dahulu Dok ya? Sasaran pertama adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di seluruh Banyuwangi ini sudah kita lakukan pendataan. Jumlahnya 6.000 lebih ya, 6.349 dan sudah kita update datanya, dan sekarang sudah mendekati 100% validitas dari data atau nama-nama nakes tersebut. Dan mereka lah yang akan menerima vaksin ini untuk pertama kali. Berapa nanti yang didapatkan Banyuwangi Dokter? Itu pun juga kita belum tahu ya. Yang pasti kita hanya menyampaikan update data dari nakes yang ada di Banyuwangi. Baik, oke. Ini nanti masih belum tahu nakes ini apa nanti gelombang pertama masuk semua atau bagaimana. Nah, untuk informasi penerimanya ini Dok, kemarin kan di berita ini kan tersebar bahwa yang nanti yang mendapatkan itu akan menerima SMS dari pusat. Begitu Dok, gimana ini kalau di Banyuwangi sendiri? Iya, sudah ada ya, sudah banyak nakes yang menerima SMS seperti itu. Cuman sekali lagi SMS ini hanya pemberitahuan awal begitu Dok. Menerima atau tidak, selama dia masuk dalam daftar nakes yang sudah kita update, kita verifikasi, dia akan menerima. Dan ngeceknya gimana tuh Dok? Setelah kita menerima SMS, nanti langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk memastikan kita yang dapat di gelombang pertama ini, itu gimana nanti Dok? Ngeceknya atau langsung ke Dinas Kesehatan atau bagaimana Dok? Ya, jadi nakes itu kan berada atau berlindung di bawah Vaskes ya. Kita akan terus berkoordinasi dengan Vaskes tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa yang disebut nakes itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, kemudian di seluruh puskesmas, di laboratorium yang ada di Banyuwangi, apotek juga, dan jenis ketenagaannya juga meliputi semua yang ada di tempat-tempat tersebut, sampai dengan petugas administrasi Vaskes, sopir ambulan juga ya, itu akan mendapatkan vaksinasi di gelombang pertama ini tadi. Seumpama nih Dok, ada yang nggak mau divaksin, apakah ada kewajiban hukuman atau rule jarnois? Ya, kalau gimana? Kalau nakes, insya Allah semuanya akan hukumnya wajib ya? Hukumnya wajib. Akan siap untuk divaksin. Karena nakes insya Allah juga paham tentang prinsip-prinsip vaksinasi atau imunisasi, di mana jika satu orang atau beberapa orang tidak bersedia divaksin, maka ini bisa menjadi penular bagi orang lain ya. Maka itu merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan harapan atau tujuan dari vaksinasi ini. Sekali lagi, insya Allah kalau nakes di Banyuwangi 100% akan siap untuk divaksin. Nah, yang perlu digarisbawahi juga nih Dok, ini gratis ya Dok ya? Ya.
Gratis Apa ya? itu? Vaksinnya ya dok ya? Oh gratis, ya. Gratis dan tidak bisa dipesan dok ya? Nggak bisa sistem nggak bisa. PO ya? Nggak bisa. Di online sekarang marak sekali ya mau PO vaksin gitu kan. Nggak bisa ya dok ya? Memang dari pusat semuanya data-datanya begitu dok. Oke. Jadi kan takutnya kan biasanya kan ternyata ada vaksin PO gitu. Nanti kan ya takutnya itu ya. Oke, dok ini juga ada informasi juga, ada berita juga ini di luar negeri bahwa presiden terpilih kan kemarin melakukan Amerika Serikat ya dok ya, Joe Biden kemarin kan Desember sudah suntik untuk vaksin pertama, sekarang suntik untuk vaksin kedua. Nanti di Indonesia apakah sama dok? Ya sama. Jadi untuk jenis vaksin Sinovac ini pemberiannya dalam 2 kali dengan interval 14 hari. 14 hari baru dikasih lagi yang keduanya. Kenapa sih dok? Memang kenapa harus ada pengulangan vaksin gitu dok? Untuk mencapai titer antibodi yang maksimal yang bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi pada suntikan pertama mungkin antibodi sudah terbentuk tapi belum maksimal. Ya, kemudian diulangi 14 hari supaya terjadi peak atau dosis maksimal, titer yang maksimal untuk bisa mencegah penularan terhadap COVID-19. Oke, dan mungkin bisa disampaikan juga nih dok efek sampingnya dok. Mungkin kalau biasanya kan kalau bayi itu ada setelah vaksin itu ada yang panas. Ada juga yang enggak gitu kan dok. Semua tindakan saya kira mempunyai efek samping ya. Tapi secara khusus efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin ini hanya ringan-ringan saja, terutama gatal atau nyeri di tempat suntikan, ya, atau demam ringan, ya, demam ringan, hanya seperti itu aja. Baik. Ya. Berarti nggak perlu minum penurun panas sebelum suntik ya? Kebanyakan. Banyak. Nah itu gimana dok? Nggak usah kita kasih obat lagi kalau info yang kami terima tidak perlu ditambahkan obat-obat penurun panas ya. Terus dok? Karena tidak menimbulkan efek yang tinggi. Oh gitu ya. Oke. Jadi tidak perlu ada obat untuk penurun panas begitu dok ya? Oke, sekarang ini ada pertanyaan. Ada yang komen-komen nih dok di Banyuwangi Cup nih. Benar. Nah ini ada siapa ini? Muhammad Dalialtaf ya. Semangat terus gugus depan penanggulangan COVID. Cepat ngeyel dikandani re. Terima kasih ya. Itu komen positif. Ya. Benar sekali. Ini lagi Banyuwangi 24 jam. Dokter Wiji, aku bocahmu tak dongakno panjenengan sehat terus dok. Amin. Ini ada solusi juga, kayaknya solutif banget ini dokter ya. Coba habis divaksin dikasih duit. Kesehatannya langsung ini ya meningkat. Boleh ya. Oke, dampak vaksin pasti ada. Oke, tadi sudah disebutkan ya oleh dokter ya. Efeknya hanya ringan-ringan saja begitu dokter ya. Tapi mungkin efeknya juga akan semakin terasa ini kalau habis divaksin, tapi malah kepikiran yang enggak, yang negatif-negatif gitu ya. Nah, ini dokter salah satu upaya dari pemerintah selain menyediakan vaksin. Sebentar, tadi kan kita ngomong efek samping. Sebetulnya yang lebih penting yang harus dipikirkan adalah bahwa vaksinasi ini nanti insya Allah akan melindungi kita semua. Melindungi warga Banyuwangi. Yang paling penting. Dan supaya pandemi ini, masa kita mau berlama-lama dengan pandemi seperti ini kan ya? Benar, kayak dok ya. Tapi bukan berarti setelah divaksin kita harus lepas begitu saja dari protokol kesehatan. Nggak boleh ya dok ya. Harus tetap pakai masker. Ini ada lagi selamanya ya. Ada lagi nih dok ya. Dari Kado Gift Shop ini. Kondisi terkonfirmasi positif belum bisa divaksin ya dok. Salam sehat buat Banyuwangi. Baik. Mungkin ada memang kondisi-kondisi di mana tidak perlu dilakukan penyuntikan vaksinasi. Ya. Tidak perlu atau belum perlu dok? Mungkin saya setuju, belum perlu. Karena menurut pedoman vaksinasi COVID ini bahwa orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif sudah pernah sakit dan kemudian sembuh dan tidak perlu tidak perlu divaksin. Karena sudah antibodinya sudah keluar begitu dok ya. Tapi ada juga kemudian info lain, tapi ini masih kita ragukan bahwa vaksinasi ini boleh kok diberikan kepada orang-orang yang sudah positif. Tapi sekali lagi pedomannya tidak perlu. Saya bacakan ya hal-hal boleh, silakan, dok. Kondisi yang mereka yang tidak perlu mendapatkan vaksinasi tersebut. Yang pertama,
pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Ya, yang itu tadi ya. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui. Tidak perlu. Sedang menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Tidak perlu. Penderita penyakit jantung, penderita penyakit autoimun seperti lupus, kemudian vaskulitis dan lain-lain. Kemudian penderita penyakit ginjal juga tidak perlu. Penderita rematik autoimun, penderita penyakit saluran pencernaan kronis, penderita penyakit hipertiroid, penderita penyakit kanker, kelainan darah, defisiensi imun, penerima transfusi. Kemudian penderita gejala ISPA dalam 7 hari terakhir sebelum vaksin. Ya. Kemudian penderita diabetes mellitus, penderita HIV, tapi ada kondisi tertentu untuk diabetes mellitus dan HIV ini. Dan yang terakhir penderita penyakit paru seperti asma dan TBC. Ya. Itu adalah orang-orang yang tidak perlu mendapatkan imunisasi atau vaksinasi COVID-19 ini nanti. Kenapa tidak perlu, Dok? Banyak alasan, pertimbangan, ya tentu akan panjang kalau kita uraikan satu-satu. Nah, maksudnya kan mereka juga memiliki resiko mungkin yang paling sama. yang paling diperlukan mungkin informasi ini untuk orang-orang yang sudah pernah terkonfirmasi dan kemudian sembuh, seperti proses penyakit infeksi menular lain ya, bahwa orang yang sudah menderita infeksi tersebut dan kemudian sembuh, maka di tubuhnya itu sudah terbentuk antibodi. Itu adalah dasar pemikirannya ya. Jadi orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 itu insya Allah di tubuhnya sudah ada antibodi. Dan mereka tidak perlu mendapatkan vaksinasi lagi. Mungkin kondisi ini akan berubah atau berbeda ketika seluruh warga misalkan sudah mendapatkan vaksinasi dan kita masih berdaya untuk melakukan pengadaan vaksin dan mereka ini akan mendapatkan juga, mungkin seperti itu ya. Tapi untuk tahap awal ini mereka dianggap sudah mempunyai antibodi. Nah, ini juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Setelah nakes, ini sasaran kedua pelayan publik. Ya. Pelayan publik. Masuk dalam kategori pelayan publik ini adalah TNI, Polri, kemudian ASN yang melayani, kemudian karyawan-karyawan yang ada di tempat-tempat pelayanan publik, seperti contohnya. di perbankan, Betul sekali. Perhotelan. Iya, seperti itu. Baru setelah itu seluruh warga. Seluruh warga tanpa ada rentang usia. Katanya kan harus setelah itu lansia dulu, terus anak-anak dulu, begitu, Dok. Yang sekarang ini kan ada batas usia ya, yaitu antara 18 tahun sampai 59 tahun. Tapi ini sekali lagi mendasar pada uji klinis yang sudah dilakukan. Ini ternyata dilakukan kepada orang dengan rentang usia ini dan sudah terbukti aman. Karena aman, maka direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi terhadap kelompok umur ini, gitu ya. Belum ada uji klinis pada kelompok umur di bawah 18 tahun atau di atas 59 tahun. Dan ini masih terus berproses. Nanti kalau memang sudah dipastikan bahwa vaksin ini juga aman terhadap kelompok usia tersebut, maka akan dilakukan juga. Karena pemerintah kan juga harus secara pasti secara pasti untuk melakukan vaksinasi ini aman dilakukan. Kalau uji klinis belum dilakukan kan tidak ada dasar untuk menyatakan aman. Memang harus hati-hati sekali, Dok, ya perihal vaksin ini tadi. Hati-hati. Mungkin dokter bisa memberikan sedikit semacam angin segar, buat masyarakat Kabupaten Banyuwangi ini, Dokter, perihal COVID-19 dan juga vaksinasi ini sekaligus untuk perjumpaan kita siang ini, Dok. Ya, kepada seluruh warga masyarakat ya, kita tahu sampai hari ini ada 2 juta lebih penduduk bumi ini yang sudah meninggal dunia akibat COVID. Kemudian ada sekitar 24.000 orang warga negara Indonesia yang juga meninggal akibat COVID. Di Banyuwangi sendiri ada 400 sekian jiwa keluarga kita dari Banyuwangi yang juga meninggal karena COVID. Dan tak terhingga berapa kerabat kita yang juga meninggalkan kita akibat penyakit ini. Maka marilah kepada seluruh warga Banyuwangi kita bersatu,
bergandeng tangan, tapi tidak dalam arti yang sebenarnya, karena dalam pandemi nggak boleh bergandeng tangan. Kita bahu-membahu ya, untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini dengan cara yang pertama kepada seluruh warga untuk tertib mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi seperti tadi sudah kami singgung bahwa penularan terjadi di kerumunan dan ketika orang buka masker, tolong 3M ini dipatuhi benar-benar. Yang kedua terkait dengan vaksinasi, bahwa vaksinasi ini sangat diperlukan untuk bisa menumbuhkan antibodi kepada orang yang mendapatkan vaksinasi dan dengan demikian melindungi mereka dari infeksi COVID-19 ini. Marilah kepada seluruh warga Banyuwangi bersama-sama kita mendukung pelaksanaan vaksinasi ini supaya seluruh warga Banyuwangi terlindungi dari COVID-19 ini. Dua hal itu saya kira ya. Sangat penting sekali buat kita semuanya ya. Ya ampun, Dinda sampai bacanya salah ya. Mau manggil Beb ke dokter. Dokter, ada titipan pertanyaan dari teman Dinda yang salah satu nakes. Ini Dinda titip salam buat Pak Dokter Rio dong, mudah sehat terus. Juga mau tanya, ini nanti untuk pelaksanaan vaksinasi ini serempak dilakukan berbagai tempat, ini nanti gimana nih konsentrasi pemberian vaksinnya? Maksudnya mungkin dilaksanakan di satu tempat kah, hanya bergiliran? Untuk tempat pelaksanaan vaksinasi ini kita sudah menyiapkan yang pertama 13 rumah sakit ya, yang ada di Banyuwangi, kemudian 45 puskesmas, kemudian 10 klinik yang sudah kita tunjuk, kemudian KKP ya. Jadi kalau dihitung ada berapa itu ya, itu adalah tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi. Jadi insya Allah nanti terutama untuk periode pertama nakes ini tidak akan terjadi kerumunan atau apa namanya itu ya. Baik, tadi mungkin diberikan lembaran atau segala macam gitu kan. Sudah kita atur semua. Dan tentu sesuai dengan himbauan dari pusat, nanti akan kita siapkan kick off dari pelaksanaan vaksinasi ini untuk di Banyuwangi juga sudah kita siapkan tempatnya, dan kita berharap nanti kalau memang sesuai petunjuk maka Bupati akan jadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi. Ditunggu saja nanti kita pasti mendukung ya. Vaksinasinya, semoga lancar ya dokter ya. Amin. Semoga ini menjadi salah satu solusi yang bisa membebaskan kita semua dari COVID-19 ini ya. Amin, amin. Terima kasih dokter Rio. Terima kasih dokter Rio. Terima kasih informasinya. Ini informasinya sangat penting sekali buat kalian semua muda ya. Apalagi masyarakat ini perlu meluruskan banyak hal seputar vaksin ini. Jadi jangan takut ya dok ya. Nggak perlu takut. Sama sekali nggak perlu takut. Cuma kayak digigit semut kok. Dulu kan kalau mau divaksin zaman SD kayak digigit semut kok gitu kan. Enak kok ya. Benar, efek sampingnya juga nggak berat-berat banget ya dok ya. Yang penting selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi dokter Rio, terima kasih sekali dok ya. Terima kasih dok. Masih sangat dibutuhkan sekali informasinya dokter Rio ya. Salam untuk seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Semoga sehat semua. Amin. Ya kan? Amin. Dan juga semoga masyarakat Kabupaten Banyuwangi juga tidak pernah melupakan ya untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker. 3M. Benar, mencuci tangan dengan air bersih dan juga air mengalir ya. Dan menjaga jarak. Ini yang paling susah ya dok ya. Susah. Menjaga jarak. Sekali lagi terima kasih dokter ya. Terima kasih. Bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Siap. Baik sobat Bambangan, stay tune terus di 88,1. Terima kasih. Ini